Yang pertama adalah bangun pagi saja sudah berkah. Siapapun di antara kita yang konsisten bangun sebelum subuh dan tidak tidur lagi, maka dapatlah kita doanya Nabi. Apa doanya Nabi? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di pagi hari. Maka apa ya, kadang-kadang menjaga rumah tangga dari masalah itu bukan dengan kita harus memahami dulu psikologi, itu penting. Komunikasi itu penting. Tapi yang paling penting pertama adalah jangan kita meremehkan hal yang disabdakan Nabi. Bangun pagi. Coba deh rutinkan sebelum subuh bangun. Jangan tidur lagi. Tidur ba'da subuh. Berapa kali saya sampaikan itu mencabut keberkahan. Ya. Apalagi kalau susah. Apalagi kalau anak-anak. Saya ini jadi konselor anak remaja dari tahun 2002. Sampai sekarang 1.400-an anak saya tanganin bermasalah yang skala berat, besar, kecanduan, penyimpangan seksual dan macam-macamnya. Saya mendapatkan dua kesimpulan bahwa anak bermasalah itu cirinya dua. Jadi anak bermasalah atau bukan anak deh, pribadi bermasalah cirinya dua. Kalau kita nemuin pasangan kita, anak kita punya dua masalah ini, punya dua ciri ini, itu bermasalah. Walaupun dia mah sering sedekah, dia mah rajin ini. Tapi kalau dua ciri ada, bermasalah dia. Yang pertama, bangunnya suka kesiangan. Ya, pertama nih, bangun suka kesiangan. Susah bangun pagi, anggaplah itu. Tapi dia orangnya baik, ketur katanya enggak. Belum berkah hidupnya, bangun suka kesiangan. Ya. Kenapa bangun suka kesiangan? Indikator orang bermasalah, pertama dia melawan sunatullah. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan malam sebagai pakaian untuk tidur, kami jadikan siang untuk beraktivitas. Ingat, malam itu untuk tidur, siang beraktivitas. Manusia yang bermasalah jam biologisnya terbalik. Malam begadang, siang bobo bablas. Sudah melawan. Nah, kata para ulama, siapa yang melawan sunatullah dalam dirinya, dia melawan hukum Allah yang lain. Makanya hati-hati kerja di bidang entertain atau apapun, kalau sudah mengganggu jam biologis, berpikir ulanglah antum teruskan itu. Saya termasuk orang yang dulu agak ngomong keras. Jadi waktu itu saya diundang sebuah stasiun TV. Terus mereka minta kajian internal para produser, karyawan gitu ya. Terus saya nggak sengaja ngomong gitu ya. Saya bilang orang bermasalah itu bangunnya suka kesiangan. Terus ada satu karyawan yang dia sekarang udah pindah. Dia itu dulu sebelumnya kameramen. Dia langsung bilang, Ustadz, pas banget nih. Saya ngerasain Ustadz. Dulu tuh saya jadi kameramen itu. Saya lulusan pesantren. Dia lulusan pesantren tapi jadi kameramen. Itu saya kerja berita sampai jam 3 pagi. Kalau udah capek tidur bablas, sholat subuhnya jam 6, jam 7 gitu ya. Sholat subuh menjelang duha kan gitu ya. Ya, udah gitu saya ya udah tidur lagi aja gitu. Wah, pokoknya itu yang namanya udah maksiat itu udah susah saya kontrol tuh Ustaz. Gampang banget lah pokoknya, udah susah pokoknya saya ikut-ikut aja gitu. Akhirnya saya dijodohin, bukan jodoh, dikenalin sama seorang wanita lulusan pesantren juga. Dia cuma ngasih satu syarat. Syaratnya adalah mau nggak kamu jadi suami yang bangunnya selalu jam 3 gitu. Dia syaratnya gitu doang. Jadi istrinya itu ngasih syarat pernikahan, saya nggak butuh rezeki kamu, tapi kamu pasti bangun jam 3 dan tahajud bareng gitu, minimal seminggu sekali. Wah, itu awalnya saya bilang berarti otomatis saya ninggalin pekerjaan kan. Saya mikir dia mau nerima kalau saya bangun. Akhirnya saya pindah, tapi di stasiun TV yang sama, tapi di bagian administrasi lah, atau bagian pokoknya yang karyawan bener lah gitu ya, bukan ngejam berita. Jadi pulangnya jam 7 lah paling lambat. Bisa tuh pola itu, dan terasa banget ya Allah, terjaga diri saya. Jadi bermasalah itu satu. Makanya saya itu kalau menterapi orang, menterapi jam biologis dulu. Datang ke saya, Ustaz, ini, antum mau berubah? Iya.
sama habis ini selalu bangun jam 3 lapor sama saya, terus sholat subuh berjamaah di masjid, setelah itu nggak tidur lagi, kalau mau tidur setelah syuruk. 40 antum lakukan, insya Allah jadi orang baik. Terapinya gitu. Karena Nabi mengatakan ya man sholatil fajri khusus subuh arba'ina yauman kutibat lahu baro'atan minan nar wa baro'atan minan nifaq. Siapa yang sholat subuh, sholat fajar 40 hari tanpa putus, maka Allah akan membebaskan dirinya dari api neraka dan dari perilaku maksiat. Makanya pelaku maksiat itu terapi pertamanya adalah sholat subuh, tidak tidur lagi selama 40 hari, nggak boleh putus. Jadi berani nerima challenge ini, insya Allah sembuh. Itu pertama. Ciri kedua orang bermasalah itu adalah lama di kamar mandi. Inna hadhil hashushah mutadoroh. Sungguhnya toilet dan kamar mandi tempat paling banyak dikunjungi jin dan syaitan. Jadi apapun alasannya, nggak boleh kamar mandi dibikin nyaman gitu, nggak boleh. Bikin supaya banyak baca gitu, bagainya terus nggak boleh. Kamar mandi sekedar buang hajat itu selesai. Nggak boleh sambil nyari inspirasi gitu ya di kamar mandi. Kalaupun antum terinspirasi, yang menginspirasi itu setan. Karena itu markasnya setan. Itu kita mendatangi markasnya langsung dan kita merasa nyaman. Kalau di dalamnya itu cukup buang hajat, maaf, mau mandi, mau BAB, mau BAK, selesai, udah keluar. Kalau mau cari inspirasi di perpus, inspirasi di taman, di musola, lebih berkah. Lah ini inspirasi di kamar mandi, markasnya setan. Tahu-tahu jahat gitu. Itu idenya ide konyol semua, setan bilang soal baik itu. Makanya saya termasuk orang yang kalau ada dua masalah ini bermasalah gitu.